Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Kita bersyukur kali ini kita bertemu kembali dalam doa pagi GBI Bethel.
Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami Tuhan masuk lebih lagi. Roh Kudus mengalir dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya urapan-Mu sama. Urapan-Mu turun atas hidup kami, memberikan kekuatan, penghiburan, kelegaan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama katakan ucapan syukur yang terbaik dengan segenap hati kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami Tuhan. Kami bangga punya Engkau, Yesus yang hidup. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Kasih-Mu tetap sama, dulu sekarang sampai selamanya. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus bawa kami mengalami-Mu dalam hidup kami. Kami rindu tetap ada di dalam hadirat-Mu setiap hari di dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Engkau. Karena kami tidak bisa berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ketika kami menghadapi begitu banyak persoalan dalam hidup kami, tetapi kami berjalan bersama Engkau. Engkau akan memberikan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala perkara hidup kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Katakan segala perkara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Imani pujian ini. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, firman-Nya berkata, itu tidak akan melebihi kekuatan kita, dan kita pasti sanggup mengatasinya. Apabila kita sungguh-sungguh bersandar dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Bangkit, hadapi setiap persoalan kita dengan semangat, dan yakinlah bahwa semua itu pasti dapat kita atasi bersama dengan Tuhan. Kita akan mendapat kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak akan diam saja. Dia Tuhan Yesus yang Maha Tahu persoalan hidup kita. Dia sangat menyayangi kita, umat yang percaya kepadanya. Dia akan membuka pintu bagi setiap kita yang mengetuknya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu. Kami temukan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus, hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami temukan jawaban, kami temukan kedamaian Tuhan, hanya di dalam Engkau Yesus. Berikan kekuatan bagi kami, agar kami tetap percaya akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap memperkatakan, Kau Tuhan Yesus yang baik, Kau Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami terima kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua tangan kami tinggi, memujikan pujian ini dengan segenap hati, dan kami akan terima kemenangan dari Engkau Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan. Bila Kau, amin Tuhan,
Engkau yang membuka pintu. Tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, amin Tuhan, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan Yesus yang besar seperti Engkau. Kau Tuhan Yesus yang Maha Tahu setiap kejadian dalam hidup kami. Kami percaya Kau Tuhan Yesus yang mempunyai rancangan yang terbaik bagi setiap umatnya yang menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Apapun masalah, tantangan yang saudara alami, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Dan biarlah kerohanian kita yang dibangun. Karena dengan kerohanian yang teguh kita bisa mengatasi semua tantangan dalam kehidupan ini. Baiklah, pada pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Musa menulis, dengarlah Yesus. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 45 sampai 47 yang berkata demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah saudara-saudara, Yesus berkata di ayat 45, yang akan mendakwa kamu, hei orang Yahudi, bukan aku, tapi Musa yang kamu bangga-banggakan. Kenapa Yesus ngomong begini? Karena Yesus melihat orang Yahudi begitu bangga bahwa diri mereka adalah murid Musa. Nah, dan Yesus kemudian bilang, yang kamu banggakan itu Musa, justru dialah yang akan mendakwa kamu dengan hukum Taurat. Karena orang Yahudi akan dihakimi berdasarkan dengan hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Coba kita lihat ya. Roma 2 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan.
Jadi saudara, kalau orang sudah mendengar hukum Taurat, terutama 10 perintah Allah, jangan ada ilah lain, jangan membuat patung untuk disembah, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, hormatilah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan menginginkan milik orang lain. Tapi kemudian kita melanggar salah satu dari hukum Taurat itu, maka kita tidak akan selamat. Hukumnya benar tapi manusianya tidak benar. Hukumnya ideal, tinggi, tetapi manusianya tidak sanggup untuk melakukan hukum Taurat karena kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Keinginan berbuat baik ada, tapi kesanggupannya tidak ada. Dan karena hukum Taurat itu sudah dikumandangkan oleh Musa kepada orang-orang Yahudi, maka mereka akan dihakimi, artinya dinyatakan benar atau salah, bukan karena mendengar hukum Taurat itu, tapi apakah mereka melakukan dengan sempurna apa yang ada tertulis di dalamnya. Dari sini kita melihat bahwa orang yang tahu banyak akan dihakimi lebih banyak. Sehingga akan ada perbedaan hukuman di api neraka. Bagi orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau melakukannya, akan dihukum lebih berat. Dengan orang yang tidak melakukan kebenaran karena mereka belum pernah diajar atau tidak tahu, atau kurang tahu tentang hal tersebut, tetap dihukum, bukan selamat saudara. Karena ini tidak menunjukkan kalau orang nggak ngerti hukum selamat masuk surga, tidak. Ada perbedaan hukuman di api neraka. Jadi orang-orang Yahudi akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat yang telah mereka dengar dari Musa. Nah, ayat 46 menunjukkan bahwa Musa akan mendakwa mereka karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang sudah ditulis oleh Musa. Dengan kata lain, Musa menulis, "Hai umat, dengarkanlah Yesus, percayalah kepada Yesus. Sebab kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, berarti kamu tidak percaya kepada apa yang aku katakan." Yesus sendiri pernah berkata bahwa kamu menyelidiki kitab suci karena kamu berpikir kamu akan mendapatkan hidup di dalamnya. Padahal kitab suci itu menulis tentang aku. Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Ya, misalnya dalam Yohanes 1 ayat 45 dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus itu sudah dicatat dalam kitab Taurat, kitab Musa, dan juga kitab para nabi yang lain. Karena ada banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus di dalam Alkitab. Misalnya, dia lahir di Bethlehem, dia akan dikandung oleh perawan, dia akan masuk kota Yerusalem menggunakan keledai. Di salib, dia akan berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tulangnya tidak akan dipatahkan. Itu kan semua nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Jadi Musa juga menulis tentang Yesus. Apalagi kalau kita baca dalam Ulangan 18 ayat 15. Dikatakan demikian oleh Musa, Ulangan 18 ayat 15. "Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan." Nah, jelas Musa bilang di antara orang-orang Yahudi akan muncul seorang nabi. Ini bukan di luar Yahudi ya. Di antara saudaramu orang Yahudi akan muncul seorang nabi seperti aku. Dengarkanlah dia. Kalau Musa membawa orang Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, maka Yesus, nabi yang dimaksudkan oleh Musa di sini, akan muncul dan membawa orang keluar dari perbudakan dosa menuju kehidupan yang kekal. Nah, orang Yahudi mendapatkan hak istimewa terbesar karena firman Allah pertama-tama datang kepada mereka. Tapi ketika mereka tidak percaya kepada Yesus yang telah ditulis juga oleh Musa, maka mereka akan menerima hukuman terbesar karena mereka sudah mendengar kebenaran, tapi justru mereka adalah orang yang paling menolak kebenaran.
Hak istimewa tentu menuntut tanggung jawab. Orang yang tahu banyak akan dituntut lebih banyak. Saudara-saudara, jadi orang yang tidak percaya kepada Taurat, kepada firman, tidak mungkin orang itu percaya kepada Yesus. Sebab sebetulnya esensi dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah ini prinsip salib yang hanya digenapkan di dalam diri Yesus Kristus? Mengasihi Allah, mengasihi sesama, itu adalah inti daripada perjanjian lama, kitab Taurat dan kitab para nabi yang sebetulnya digenapkan di dalam pribadi Yesus. Nah, setelah Yesus menjelaskan hal itu di ayat 47, tidak ada jawaban dari orang Yahudi. Artinya mereka kalah debat. Tapi sayang mereka tidak mau bertobat karena mereka disebut bangsa yang tegar tengkuk, gak mau mengaku kalah. Saudara, orang tidak percaya kepada Yesus itu karena dua alasan. Belum yakin bahwa Yesus itu Tuhan atau Juru Selamat. Tapi yang kedua yang parah adalah tidak mau diyakinkan bahwa Yesus itu Juru Selamat dan Tuhan. Kalau belum yakin, kita bisa kasih tahu dan akhirnya dia bisa membuka hati percaya. Tapi kalau keras kepala, sudah dikasih tahu tetap nggak mau, ya akhirnya akan mengalami hukuman dari Tuhan. Karena itu jangan keraskan hati. Apapun yang firman katakan, mari kita taati. Ya, kalau firman berkata, kasihlah musuhmu, berdoa untuk orang yang menganiaya kamu, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaraan. Kalau firman berkata, layani Tuhan, kita berkata, ya Tuhan, aku tidak mau jadi orang yang keras hati, aku mau taat kepada perintah Tuhan. Seperti Musa pernah bilang kepada orang Yahudi, seorang nabi akan dibangkitkan dari antara saudara-saudaramu. Dengarkanlah dia. Kalau orang Yahudi tidak percaya kepada Musa yang pernah menulis tentang Yesus, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Tapi saya percaya kita bukan orang yang keras hati. Kita ada orang yang lembut hati, mau membuka hati kita bagi Yesus, bagi firman, bagi kehendaknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena seluruh firman, bahkan Taurat Musa itu sebetulnya menunjuk kepada Kristus. Karena Kristus adalah pusat kehidupan kami. Kristus adalah pusat daripada kitab suci. Biar hidup kami juga berpusat kepada Kristus. Kami tidak hanya ingin dimengerti oleh Kristus, tapi kami ingin mengerti apa rencana Kristus dalam hidup kami. Kami tahu kami untung memiliki Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi apakah Engkau diuntungkan dengan hidup kami ya Tuhan? Biar hidup kami makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Hamba berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang juga punya pergumulan doa, punya kerinduan doa, bahkan menulis di dalam chat, ya Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu, maha bisa membaca, dan Engkau juga bisa menyembuhkan, memberi jalan keluar, menolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.